Kalau Bu Mira itu ada kelebihan satu ya, dia itu orangnya sabar. Saya rada nggak sabaran, ya. Jadi kadang-kadang kalau saya ikut presentasi klien, dari awal udah bilang, ngomong jangan lama-lama ya, lu jangan ngomong ngalor ngidul ABCD set yang enggak. Gue bilang lu ketemu mak, lu ngomongan sejam setengah, gua ngantuk tahu. Gue bilang udah, lu kayak kerja gua aja, tak sistematis, lu listing dan sebagainya, basa-basi secukupnya, gitu kan. Tapi ternyata ada poin yang memang dia tuh emang ini ya, jadi sama orang yang tua-tua gitu ya ngomong, saya nggak bisa gitu loh, yang tua-tua gitu ngomong, ngajak ngobrol, kadang-kadang kalau telepon tuh bisa sejam, ngapain aja sih telepon sejam gitu kan. Nah ya sebetulnya saya bukan bertanya, cuman mau nanya aja gini, dia tuh kadang-kadang suka berempati banget gitu sama orang. Yang saya kadang suka bilang, lu kalau berempati banget sama orang juga hati-hati, ya kan? Boleh berempati sama orang, tapi kalau berempati berlebihan itu juga nggak bagus, gitu loh. Lu pada saat nego, pada saat malah kadang-kadang kan banyak nego yang urusan sama saudaranya. Saya bilang, kamu tuh ada bebannya, ya kan? Lu nego ada beban, lu dari cara ngomong lu gua nggak lepas, gitu loh. Harusnya kan tak poinnya lepas, tapi ngerasa ada beban, aduh ini nggak enak ya. Nah, cuman kalau saya kan berpikirnya logika, kalau ngomongnya logik ya kenapa enggak, gitu loh. Coba nih poin-poinnya ini. Nah jadi yang saya mau tanya itu, gimana ya caranya bisa meng-attract gitu ya, terutama orang-orang yang levelnya udah sepuh begitu, tapi kok ia bisa curhat dari A sampai Z gitu loh. Dia bisa curhat dari A sampai Z gitu. Jadi pendengar yang super baik banget, bisa ngedengerin gitu loh. Nah ingat waktu pertama kali masuk era Bandung tuh, saya lagi inget dia lagi open house Dago Resort. Aduh itu benar ya, kayak ngelihat model cerita Ibu Suri yang lagi duduk di sofa gitu ya, terus dianya duduk di karpet di bawah gitu sila, sembari ngedengerin si ibunya ngomong. Ini kayaknya kalau di film-film tuh kayak si ratu, terus ada siapa tuh pembantunya tuh loh, di bawah gitu dengerin. Ya kan, saya sampai ngeliat open house, lu kok sampai duduk di bawah? Tapi sampai detik ini si ibu itu masih hubungan sama dia loh, nitip rumah apa segala macam. Masih bilang saya seumur umur gak pernah kayak gini gitu ya. Nah, coba gimana gitu jelasin itu ya. Akhirnya saya lama-lama juga jadi belajar gitu sama dia. Oh gini ya. Tapi dia juga belajar juga dari saya. Ya mungkin kalau saya kan banyak hubungan sama pengusaha. Ya, jujur ngomong sama pengusaha itu kan A, B, B, C, C, D, D gitu. 1+1, 2, 2+2, 3. Dan orang ini kan kadang-kadang pengusaha tahu sendiri lah, lihai gitu kan, pasang-pasang intrik. Kadang-kadang saya tahu lu ngomong maksud kemana. Jadi kadang-kadang kalau ngomong tulus juga gua anggap nggak tulus gitu kan. Karena orang ini kan kadang-kadang pikirannya suka nggak jelimet muter. Nah kalau dia nggak gitu kan, dia hubungannya sama mama. Jadi agak sedikit beda aliran gitu. Nah itulah kira-kira gimana gitu bisa menghandle sedemikian rupa gitu, sabar. Ciptakan market tapi. Ciptakan market. Iya benar. Berat juga sih. Kayaknya bakat juga sih. Gak tahu juga ya. Bahkan. Cuman saya ngerasakan gini loh ya. Kayaknya orang itu perlu didengar loh ya, maksudnya. Jadi mau dia ibu-ibu, mau dia bapak-bapak gitu kan, sebetulnya basicnya manusia itu kan cuma pengen didengar ya. Apalagi sebenarnya kan kalau kita yang ngomong itu bukan harusnya kita yang banyak ngomong, harusnya dia yang banyak ngomong kita nggak dengar. Kalau dia yang banyak ngomong kita nggak dengar, jadi kita tahu sebenarnya dia susahnya apa sih, kesulitannya apa sih, kebutuhannya apa. Satu itu. Yang kedua, kita lebih gampang, saya lebih gampang masuknya ketika saya bisa menarik, ketika dia trust sama saya dan saya
dia berempati gitu loh sama saya, karena saya ngedengerin dia ngomong terus kan, jadi kan dia tahu sama saya. Kalau masalah kenapa kok bisa sabar, saya juga ada bingung ya, kenapa gitu ya, saya juga nggak ngerti. Cuman buat saya sih, saya ngedengerin aja gitu orang ngomong. Kayak misalnya, lu marah nih gitu kan, ya gua kan dengerin aja lu marah itu kan, gimana aja terserah. Ya udah aja gitu, ya udah aja gitu, biarin aja. Jadi ya rasanya orang sih nggak tahu ya, saya juga nggak bisa jawabnya ya Freddy ya, kalau misalnya kenapa ditanya kenapa saya bisa sabar, itu juga nggak ngerti kenapa. Tapi ya saya ngerasa cuma bahwa orang itu perlu didengar, satu itu. Yang kedua, memang nggak tahu kenapa saya juga suka gampang kasihan sama orang gitu. Jadi ngelihat mukanya orang terus kayaknya dia cerita saya lagi sakit ini segala macam gitu. Jadi saya jadi kasih pengen ngedengerin. Kadang-kadang saya suka balik-balikan curhat gitu sama dia. Ya nggak kenapa-kenapa. Jadi kalau menurut saya begitu aja gitu. Justru kan kalau misalnya dia cerita sama saya gitu kan, artinya kemudian saya cerita sama dia, kan hubungan saya kan nggak cuma hanya sekedar seperti dia nitip rumah sama saya dong, harusnya kan gitu. Ada sesuatu yang lebih gitu loh di situ ya, anggap aja sebagai teman. Bestie. Gitu, bestie. Kan nggak cuma ibu-ibu doang, yang ya maksudnya nggak cuma orang tua doang, ibu-ibu biasa juga masuk ke cerita segala macam.